semuanya, saya Irena Lutfianti dan saya Aulia Fitri. Kami mahasiswa UIN Cyber Syanur Jati Cirebon dari jurusan Tadris Kimia semester 2 angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan observasi pada salah satu situs budaya yang bersejarah, yaitu Keraton Kecirebonan. Adapun tujuan kami melakukan observasi kali ini yaitu untuk mengenal lebih dekat terkait nilai-nilai sejarah, budaya, dan pelestarian warisan leluhur, khususnya naskah-naskah kuno yang sampai saat ini masih dijaga dan dirawat oleh pihak Keraton Kecirebonan. Ayo ikuti observasi kami kali ini untuk menambah wawasan pengetahuan kalian. Kota Cirebon terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan dikenal sebagai salah satu kota bersejarah yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Cirebon didirikan pada abad ke-15 oleh Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati atau yang dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, yang menjadi tokoh sentral dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang ramai karena posisinya strategis di jalur perdagangan antara Jawa dan luar negeri, seperti Tiongkok, Arab, dan India. Selain sebagai pusat ekonomi, Cirebon juga menjadi pusat budaya yang unik karena memadukan unsur Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, dan Eropa. Keraton-keraton seperti Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Keprabonan menjadi saksi sejarah kejayaan Cirebon di masa lalu. Hingga kini, Cirebon tetap dikenal sebagai kota wali, kota budaya, dan kota religius yang memiliki warisan sejarah dan tradisi yang masih terjaga. Keraton Kacirebonan, menurut sumber catatan sejarah keraton, didirikan oleh Pangeran Raja Kanoman pada tanggal 13 Maret 1808. Pangeran Raja Kanoman adalah seorang putra dari Sultan Kanoman keempat yang bergelar Amirul Mukminin Sultan Muhammad Khairuddin. Pernikahan Pangeran Raja Kanoman dengan permaisurinya yang bernama Sultan Gusti Rasminingpuri mempunyai seorang putra yang bernama Pangeran Raja Hidayat beserta keturunannya meneruskan tradisi Keraton Kecirebonan secara turun-temurun sampai sekarang. Pada tahun 2008, Keraton Kecirebonan genap berusia 200 tahun. Berdirinya Keraton Kecirebonan berawal dari perlawanan Pangeran Raja Kanoman terhadap penjajah Belanda, sehingga beliau dibuang ke Ambon dan kehilangan hak-haknya sebagai seorang putra sultan. Dibuangnya Pangeran Raja Kanoman ke Ambon ternyata tidak menyurutkan api perlawanan para pengikut setianya di Cirebon, yang menuntut dipulangkannya kembali Pangeran Raja Kanoman ke Cirebon. Akhirnya Belanda terpaksa memulangkan kembali Pangeran Raja Kanoman ke Cirebon dan memulihkan hak-haknya sebagai putra sultan dengan membentuk kesultanan baru, yaitu Kesultanan Kecirebonan. Pada tanggal 25 Maret 1808, Pangeran Raja Kanoman dikukuhkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Cirebon Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin dari 1808 sampai 1814. Kini Keraton Kecirebonan dipimpin oleh Sultan Abdul Ghani Natadiningrat sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Di balik tembok Keraton Kecirebonan tersimpan harta karun yang tak ternilai, mulai dari naskah kuno yang menjadi memori kolektif peradaban Cirebon, mulai dari silsilah keturunan Syekh Syarif Hidayatullah, catatan perlawanan terhadap kolonial, hingga mushaf Al-Quran abad ke-18 dengan iluminasi emas yang memikat. Naskah kuno seperti mushaf Al-Quran dan surat keputusan Daedalus ditemukan di atas kertas Eropa abad ke-18 sampai 19 berbahan linen atau katun yang tahan lama. Namun, ancaman seperti jamur, kelembaban, dan keasaman udara membuat konservasi menjadi penting.
Salah satu metode yang digunakan adalah laminasi konservasi atau Japanese tissue method, dengan kasa serat alami dan lem netral untuk memperkuat kertas dan menjaga tinta tetap utuh tanpa merusaknya. Perawatan mushaf kuno dilakukan hati-hati agar kaligrafi tidak rusak dengan menyimpannya dalam etalase kaca dan membersihkannya secara lembut. Surat keputusan Daedalus dirawat dengan pelapisan transparan di area rusak agar tetap terbaca dan otentik. Semua proses dilakukan di ruang dengan suhu, kelembaban, dan cahaya terkendali. Laminasi memakai bahan bebas asam dan bisa dilepas jika perlu restorasi lanjutan. Konservasi ini melestarikan warisan intelektual dan sejarah bangsa. Selain naskah kuno, Keraton Kacirebonan juga menyimpan peninggalan seperti pedang, keris, dan mata uang Jepang yang langka akibat kemiskinan saat pendudukan. Motif Megamendung yang khas menggambarkan keteduhan dan harapan sejahtera. Sering dihiasi pohon jagung sebagai simbol ketahanan dan ditutup motif vertikal wadasan. Warisan lain adalah topeng Cirebon dengan 5 wanda, yaitu panci, samba, temenggung, kelana, dan rumiang. Semua peninggalan ini menjadi bukti kekayaan budaya yang Nah teman-teman, sudah selesai nih observasi kita di Keraton Kacirebonan. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur bisa melihat secara langsung bagaimana sejarah dan budaya dan naskah-naskah kuno dijaga baik oleh pihak keraton. Semoga melalui kegiatan ini, kita lebih bisa menghargai dan menjaga budaya warisan leluhur. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan observasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.